Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puja marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam tidak lupa pula semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Akni Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan sebuah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beribu patah kata yang akan membahas tentang strategi remaja masjid dalam mengatasi dekadensi moral untuk kemajuan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, perlu kita tahu dahulu bangsa Indonesia itu dikenal karena moral adatnya yang berbudi pekerti luhur, santun dan beragama. Namun sayang, citra baik ini tidak dapat dijaga oleh bangsa Indonesia. Perlu diingat bahwa modal kemajuan dan kebangkitan suatu bangsa itu didukung generasi yang cerdas, bijak dan bermoral. Namun Pak, akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral. Masalahnya bukan hanya menimpa kalangan dewasa dari berbagai jabatan dan profesinya, melainkan juga telah kepada anak muda zaman sekarang yang dapat diharapkan dapat melanjutkan perjuangan bangsa. Sebab dalam pepatah pernah disebutkan, Subhanul yaumil jalugod, pemuda di zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jika pemuda di zaman sekarang tidak mempunyai akhlak yang baik, maka bagaimana nasib pemimpin di masa yang akan datang? Dekadensi moral juga yang terjadi di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Sebagai bukti, seringkali kita lihat bahwa semakin hari masalah kejahatan semakin hari semakin meningkat. Mulai dari perampokan, perzinahan, pencurian, perjudian, bahkan masih banyak lagi, termasuk juga pembunuhan. Yang jelas fakta bahwa semakin hari dengan menurunnya moral rakyat Indonesia, maka semakin banyak juga yang menjadi korbannya. Lalu bagaimana strategi kita dalam mengatasi kemerosotan moral ini? Ada poin-poin yang dapat saya sampaikan supaya kita dapat mencegah dekadensi moral di Indonesia ini. Yang pertama adalah memilih pergaulan yang baik. Makanya banyak orang mengatakan jika kita itu harus pandai di dalam memilih seorang teman. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Jika kalian ingin melihat karakter seseorang, maka lihatlah teman dekatnya. Jika teman dekatnya seorang yang baik, pasti dia orang yang baik. Jika seorang teman dekatnya orang yang tidak baik, pasti dia juga orang yang tidak baik. Makanya kalau kita orang yang tidak baik dan ingin menjadi baik, maka hendaklah kita bergaul dengan orang yang baik. Makanya muncul kepada para ulama, Allah sangat mencintai belas wasiat yang bertaubat daripada orang sholat yang tidak pernah bersalah. Artinya dalam menjadi baik itu mungkin sulit, pasti hinaan, celaan pasti datang kepada kita. Maka bersabarlah. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela. Kita malaikat bukan, Rasul bukan. Lalu kenapa kita tidak takut dengan celaan? Makanya kalau kita orang baik dan ingin menjadi baik, maka Allah akan tetapkan diri
sangat penting karena di zaman sekarang kurangnya perhatian dari orang tua dapat menimbulkan moral seseorang menjadi turun. Contohnya ada seorang pemuda nih yang kurang perhatiannya dari orang tua dan dia sedang mempunyai masalah, tidak diperhatikan orang tua, maka remaja tersebut pasti akan melampiaskan amarahnya terhadap suatu kemaksiatan. Contohnya mau dan lain sebagainya. Makanya perhatian dari orang tua juga sangat penting. Lalu apakah poin-poin ini bisa membangkitkan agama Islam? Lalu bagaimana cara membangkitkan agama Islam jika dekadensi moral ini sudah bisa dihapuskan oleh poin-poin yang kedua tadi, yaitu dengan memilih pemimpin yang baik. Kematangan berdemokrasi atau memilih pemimpin yang baik itu dapat dibangkitkan agama Islam. Lalu bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sifat 4 khulafaur rasyidin. Abu Bakar terkenal karena akhlaknya yang baik dalam memimpin. Umar bin Khattab terkenal karena ketegasannya dalam memimpin. Ada Ali bin Abi Thalib terkenal karena kecerdikannya dalam memimpin. Ada Utsman bin Affan terkenal karena kedermawanannya dalam memimpin. Jika pemimpin sudah mempunyai 4 tersebut, maka jadikanlah dia sebagai pemimpin. Lalu taatlah kalian kepada pemimpin. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu", hei orang-orang beriman kata Allah, "Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin." Kenapa Allah tidak katakan lafaz atiur dalam lafaz ulil amri? Para ulama Ahlussunnah menafsirkan kita taat kata taat di dalam lafaz atiur, taat kepada Allah itu mutlak. Kalau taat kepada Allah kita tidak bisa melanggarnya. Tetapi taat kepada seorang pemimpin selagi pemimpin itu berketentuan dengan Allah dan Rasul, selagi pemimpin itu berketentuan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jika ditemukan seorang pemimpin yang baik, maka jadikanlah dia sebagai pemimpin. Maka insya Allah agama pasti akan berubah. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ceramah yang dapat saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dekadensi moral yang terjadi di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Dan poin-poin untuk mencegah dekadensi moral yaitu dengan memilih pergaulan yang baik dan juga para orang tua. Dan cara membangkitkan agama Islam ini adalah kematangan berdemokrasi atau sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.